Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang kebahasaan teks berita. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim dulu ya, agar apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang kebahasaan teks berita. Kebahasaan teks berita ini masih nyambung ya sama video minggu lalu, karena sama-sama masih bahas tentang teks berita. Nah, ayo segera kita lihat. Pada minggu lalu Ibu sudah menjelaskan kalau kebahasaan teks berita itu ada 5 ya. Ada 5 kebahasaan yang terdapat dalam teks berita. Yang pertama, penggunaan kata baku. Yang kedua, kalimat langsung. Yang ketiga, penggunaan konjungsi. Yang keempat, penggunaan kata kerja mental. Dan yang terakhir, keterangan waktu dan tempat. Pada video minggu lalu, Ibu hanya menjelaskan secara umum. Nah, sekarang kita bahas secara lebih lengkap agar kalian lebih memahami dan tidak salah lagi nih dalam menulis teks berita. Nah, pertama kita masuk ke penggunaan kata baku. Di sini pasti semuanya sudah pernah ke warung fotokopi. Ketika kalian pergi ke fotokopi, pasti kalian lihat tulisan yang terpampang di depan fotokopi. Ada fotokopi. Tulisan yang biasa kalian lihat pasti yang ini nih. Yang ini. Fotokopi atau fotokopi. Nah, sebenarnya itu bukan penggunaan kata baku, tapi itu bahasa tidak baku. Lalu bagaimana dengan penulisan kata bakunya? Di sini fotokopi itu gini penulisan kata bakunya. Kalau dia pisah, ini nggak boleh dipisah ya, atau nggak boleh dikasih spasi. Kalau dia dikasih spasi berarti mempunyai makna yang berbeda. Kalau dia nyambung baru artinya fotokopi. Nah, apa penggunaan kata baku? Kata baku adalah kata yang terdapat di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kata baku ini biasanya digunakan dalam situasi formal. Ketika kalian dalam forum formal, itu biasanya digunakan bahasa baku, ya. Terus, lawan dari kata baku adalah kata tidak baku. Kalau kata baku itu terdapat dalam KBBI, berarti kata tidak baku tidak terdapat di KBBI. Nah, kata baku inilah yang sering kalian gunakan dalam percakapan atau kehidupan sehari-hari. Nah, bahasa yang paling sering kalian gunakan atau bahasa gaul yang sering kalian lontarkan itu namanya adalah bahasa slang, ya. Bahasa slang, bukan band slang. Kalau band slang kan ada personilnya kakak, bim-bim gitu ya. Tapi untuk bahasa slang itu adalah bahasa gaul. Bahasa laut gaul nama lainnya adalah bahasa slang atau bahasa tidak baku, ya. Lalu apa aja contohnya nih? Ketika kalian beli obat, pasti kalian pergi ke apotik. Kalian sering menyebut dengan kata apotik, sementara tulisan kata bakunya adalah apotek. Dan apotik itu adalah kata tidak baku. Nih, fotokopi, dan di sini yang paling sering kalian temui di kehidupan sehari-hari, fotokopi. Jadi mulai sekarang, kalau kalian pergi ke warung fotokopi, bilang tuh sama amang-amangnya, "Mang, ganti dong tulisannya, kata guru saya itu salah," ya. Agar tidak terjadi kebodohan pabrik. Setelah itu lanjut ke yang ketiga, telur dan telur. Terus risiko dan resiko. Jadi kebiasaan kalian menyebutkan kata resiko, yang kalian semula itu memahami kalau resiko itu adalah kata baku, salah ya. Jadi kata bakunya risiko, kata tidak bakunya baru resiko. Nih, yang kelima itu ada imbau, kata tidak bakunya himbau. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Misalnya istri. Istri itu kata bakunya istri atau isteri. Nah, kalau pada tulisan-tulisan atau pada buku itu kebanyakan istri ditulis dengan kata isteri. Padahal isteri itu adalah kata tidak baku. Kata bakunya adalah istri. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kalimat kata baku. Nih, jangan pernah berpikir bahwa kita akan gagal sebelum mencoba. Berpikir disitulah masuk kata baku. Kalau kata tidak bakunya berpikir, ya. Di sini ada contoh kedua, yaitu contoh kalimat tidak baku. Harga cabai saat ini naik nggak tanggung-tanggung. Di sini ada penggunaan dua kata tidak baku. Yang pertama cabai, yang kedua itu enggak.
cabe itu bahasa tidak baku. Bahasa bakunya adalah cabai. Kalau enggak itu masuk ke bahasa slang atau bahasa gaul. Atau kalau bahasa bakunya adalah tidak. Jadi kalau ini dijadikan kata baku atau kalimat baku, harga cabai saat ini naik tidak tanggung-tanggung. Gitu ya. Jadi udah paham semua ya apa yang maksud dengan kata baku. Semoga tidak ada yang salah lagi membedakan antara kata baku dengan kata tidak baku. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Nah, pada teks berita atau pada berita yang kalian tulis, penggunaan kalimat langsung itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena berita itu bersifat fakta, ya. Terus berita itu bersifat penyampaian secara langsung, makanya ada penggunaan kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat yang merupakan hasil kutipan dari percakapan seseorang yang disampaikan persis seperti yang dikatakan oleh orang tersebut. Nah, pembeda antara kalimat langsung dengan kalimat tidak langsung itu ada tanda kutip, ya. Kalau kalimat langsung itu ada tanda kutipnya, membuktikan kalau itu ujaran seseorang yang kalian sampaikan. Kalau yang tidak langsung tidak ada kata atau tanda kutipnya. Sekarang kita coba lihat contoh kalimat langsung. Yang pertama, Yoga mengatakan, aku akan pergi ke sekolah besok. Nih, si Yoga mengatakan, berarti ya disampaikan oleh orang lain, tapi si Yoga yang mengatakan, makanya ada tanda kutip. Sama dengan ini, Salsa, aku tidak suka makan sayur, kata Desta lirih. Di sini berarti si Desta yang mengucapkan, kata si Desta. Itu namanya kata atau kalimat langsung. Di sini juga ada kalimat tidak langsung. Nah, ingat ya, kalau kalimat tidak langsung itu tidak memakai tanda kutip. Nih, Bulan mengatakan bahwa dia akan datang ke rumahku nanti sore. Misalnya, si yang mengatakan ini misalnya Zaskia. Jadi Zaskia menyampaikan kepada teman-temannya kalau Bulan mengatakan dia akan pergi main ke rumah si Zaskia. Jadi yang menyampaikan bukan si Bulan tapi Zaskia. Di sini yang menyampaikan juga bukan si Yoga tapi diucapkan secara langsung di sini. Ada tanda kutipnya, ya. Yang kedua, Bu Nana menyuruh Zikra untuk mengerjakan soal ke depan kelas, ya. Bu Nana menyuruh Zikra mengerjakan soal ke depan kelas. Di sini kan tidak ada tanda kutip, berarti tanda kalimatnya itu kalimat tidak langsung. Jadi kalian bisa paham ya, kalau kalimat langsung itu ada kutipnya, kalau kalimat tidak langsung tidak ada kutipnya. Nah, penggunaan kalimat langsung itu kalian misalnya nih di akhir kalimat tulis dulu, misalnya kayak gini, besok di terakhir besok itu kan ada tanda titik, ya. Jadi tulis dulu titiknya baru tanda kutipnya, bukan kutip dulu baru titik, ya. Karena kalimatnya berakhirnya sampai besok baru tanda kutip. Begitu juga nanti apapun tanda bacanya, kutip harus di belakang tanda baca, ya. Selanjutnya masuk ke kebahasaan yang ketiga, penggunaan konjungsi. Tahu nggak kalian apa beda konjungsi dengan diksi? Kalau diksi itu adalah kata depan, ya. Diksi adalah kata depan. Apa contoh diksi? Di itu merupakan kata depan. Jadi di itu bukan konjungsi ya. Sementara konjungsi adalah kata hubung. Kata yang menghubungkan kata antar kata, klausa antar klausa, atau kalimat dengan kalimat. Jadi di sini digunakan kata hubung. Apa aja contoh kata hubung? Nih ada bahwa, dan, atau, yang, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Jadi penggunaan kata hubung di sini ini berfungsi untuk menghubungkan kata antar kata, klausa dengan klausa, dan kalimat dengan kalimat lainnya, ya. Penggunaan kata hubung itu tidak boleh menggunakan huruf kapital, ya. Kata hubung tidak boleh menggunakan huruf kapital, dan kata hubung ini tidak boleh ditulis di awal paragraf atau di awal kalimat. Karena kalau mengawali kalimat atau mengawali paragraf itu pasti ditulis dengan huruf kapital. Sementara kata hubung dilarang menulis dengan huruf kapital. Jadi ini hanya boleh berarti terletak di tengah-tengah kata, ya. Terus apa contoh kalimatnya? Contoh kalimatnya, ia menjelaskan bahwa telah terjadi kecelakaan di depan Mall Lipo Cikarang. Itu contoh dari penggunaan konjungsi.
Nah, kenapa Ibu di sini mencontohkan bahwa? Karena pada teks berita itu konjungsi yang digunakan paling sering digunakan itu adalah konjungsi bahwa. Ya, makanya di sini Ibu tulis bahwa, ya. Selanjutnya, kebahasaan yang keempat, yaitu penggunaan kata kerja mental. Apa pengertian kata kerja mental? Nih, kata kerja mental atau kata kerja behavioral adalah kata kerja yang mengekspresikan sebuah reaksi atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, kondisi, atau pengalaman. Kata kerja ini sering kita jumpai dalam sebuah kalimat. Contohnya nih, antara lain, memikirkan, membayangkan, berasumsi. Nah, kata kerja mental yang Ibu tulis di sini pun juga sering digunakan oleh pembawa atau penyiar berita ya. Di sini contoh kalimatnya, dia selalu memikirkan anaknya yang jauh di rantau. Ini contoh dari penggunaan kata kerja mental, dan ini contoh-contoh dari penggunaan kata kerja mental. Nah, yang terakhir ada keterangan waktu dan tempat. Yang namanya keterangan pasti menjelaskan sesuatu. Nah, di sini yang dijelaskan itu waktu dan tempat. Berarti menjelaskan waktu dan tempat yang ada pada berita. Apa contohnya? Kemudian, sejak, setelah, awal gitu ya. Jadi di sini dapat kalian bikin juga kalimat yang berhubungan dengan ini. Jadi itu merupakan keterangan waktu dan tempat, ya. Nah, itulah kebahasaan dari teks berita. Jadi ada berapa kebahasaan teks berita? Ada 5. Apa yang pertama? Yang pertama tadi itu adalah penggunaan kata baku dan tidak baku. Dalam berita itu bahasa yang digunakan adalah kata baku, ya. Khusus untuk berita itu semuanya harus menggunakan kata baku karena situasinya adalah formal. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Yang ketiga, penggunaan konjungsi atau kata hubung. Yang keempat, penggunaan kata kerja mental. Dan yang terakhir adalah keterangan waktu dan tempat. Udah ya? Berarti semuanya udah Ibu jelaskan tentang kebahasaan. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Jika ada yang belum dipahami atau ingin bertanya, silahkan kalian tinggalkan pertanyaan di Google Form yang udah Ibu sediakan. Ya, untuk kuis seperti biasa sudah disediakan di Google Form dan kalian nanti tinggal klik aja ya. Nah, sekian dulu ya pembelajaran tentang kebahasaan teks berita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.